saya ingin bicara pada saudara, pagi, sore, atau kapanpun itu. Lebih sedikit dari kita, lebih banyak Yesus. Amin. Bacalah di sini yang Yohanes Pembaptis katakan. Ayat 22, Yohanes pasal 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, saya ingin saudara dengar. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, di perbatasan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Oh, tapi Yohanes punya jawaban sempurna. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, dengarkan ini. Manusia harus puas menerima anugerah yang diberikan dari surga karena tidak ada sumber lain. Jadi, setiap dari saudara punya anugerah. Saat saya pertama kali dibaptis Roh Kudus di tahun 70-an, semua orang penasaran akan apa karunia roh mereka. Apa karunia rohmu? Apa karunia rohmu? Apa karunia rohmu? Ya, aku beritahu satu rahasia, kita seharusnya lebih mempedulikan buahnya daripada karunianya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini yang seharusnya kita pedulikan. Dan karunia ini akan bermanifestasi dan menunjukkan diri. Jawab Yohanes, saya ingin baca ini lagi. Tidak ada seorang pun yang akan mendapat. Ini karunia dari surga. Dan kita tidak boleh iri hati pada karunia orang lain. Jadi walaupun karuniamu sedikit unik, Allah telah menciptakan setiap kita dengan tangannya di kandungan ibu kita. Kita bukan kesalahan, bukan kita yang salah. Bukan salah warna kulit, bukan salah jenis kelamin. Kita tidak. Semua orang diciptakan persis sesuai kehendak Allah. Dan saudara tahu hal yang akhirnya saya pelajari, kata Tuhan, jangan pernah iri pada karunia orang lain. Nah, dengarkan ini, karena aku menempatkannya dalam mereka untuk dinikmati, bukan jadi bahan iri hati. Jadi, bersukacita dengan dirimu. Tidak ada yang lebih buruk dari membenci dirimu. Tahukah saudara, jika tidak mengasihi dirimu, tak bisa kasihi orang lain? Karena tak bisa memberi apa yang tidak dimiliki. Saudara harus punya kasih agar bisa memberi kepada orang lain. Seseorang harus puas dengan apa yang diberikan dari surga. Tidak ada sumber lain. Karena begitu banyak orang mencoba lakukan yang mereka tak bisa, dan akhirnya mereka tak melakukan yang mereka bisa, padahal mereka bisa. Saya mencoba belajar bermain gitar dan jariku terlalu pendek. Saya tak bisa menggenggam, dan saya gagal di musik bagaimanapun. Ayat 30, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Yohanes tahu kapan harus mundur dan membiarkan Kristus maju, sementara ia mundur ke belakang. Ia harus semakin besar, tapi aku semakin kecil. Kunyatakan ini, lebih sedikit aku, lebih banyak Yesus. Aku atau ego hanyalah kesombongan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tak punya masalah kesombongan. Kebanyakan kita sangat bermasalah. Masalah dengan kesombongan adalah saat kita sombong, kita tidak mau mengakui. Iblis dilemparkan dari sorga karena dosa kesombongan. Kurasa kesombongan sudah jadi dosa yang diterima. Seperti banyak dosa lain seperti iri hati yang seolah jadi dosa yang diterima. Dan Alkitab mengatakan iri hati akan menggerogoti tulangmu. Entah berapa banyak orang sakit karena punya masalah besar dengan iri hati. Kukatakan hal ini karena kurasa seseorang perlu dengar. Jika saudara iri kepada saudaramu karena mereka punya uang lebih banyak darimu, atau mungkin saudara pikir orang tuamu lebih sayang mereka, seseorang di sini perlu bertobat akan ini dan melepaskannya. Iri hati membuatmu menyedihkan. Iblis dibuang dari surga karena dosa kesombongan. Yesaya 14 ayat 12-15. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, oh Raja Iblis dari Babilonia. Nah, jika memperhatikan ayat 13 dan 14 saat saya membaca dalam 2 ayat ini 5 kali, saudara akan mendengarnya berkata, aku hendak. Ini kata-kata yang berbahaya. Saya perhatikan Paulus dalam surat-suratnya, seringkali saat ia mencoba pergi ke kota lain, ia akan berkata, jika Allah berkehendak, aku akan menemuimu
di sini atau di sana. Aku akan mengunjungimu jika Allah berkehendak. Aku datang. Engkau yang berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Saat kita mengangkat diri kita, Allah perlu untuk membawa kita ke bawah. Tapi jika kita merendahkan diri kita di bawah kuasa tangan Allah, Ia akan meninggikan kita. Hal baik apapun yang bisa kita lakukan, hanya bisa kita lakukan karena kebaikan Allah bekerja lewat kita. Perlu diperhatikan bahwa Allah bisa bekerja lewat pria atau wanita yang mau memberi Allah semuanya. Terkadang semakin seorang berkarya, semakin mereka jadi sombong dan Allah harus berhenti memakai mereka. Karena mereka berhenti memberinya kemuliaan, jangan biarkan tangan kirimu tahu yang tangan kananmu lakukan. Dan kupikir, ini artinya saat saudara lakukan hal yang baik bagi seseorang, jangan coba-coba duduk-duduk dan memikirkan betapa hebatnya dirimu. Lihat jika Allah bermurah hati padaku dan saya berkhotbah 2 kali. Saat saya pulang, saya cukup bersyukur Allah menolongku. Wah, beri Allah kemuliaan lebih dari sebelumnya. Untuk segalanya dan sungguh bersyukur atas segala yang kita miliki. Saudara tahu mengeluh adalah dosa, apakah saudara tahu? Dan ini adalah salah satu dosa besar yang dilakukan orang Israel di padang belantara. Mengeluh. Tak peduli apa yang Allah sudah lakukan, mereka mengeluh. Mereka bahkan mengeluh tentang mana mujizat. Dan pada akhirnya banyak ular masuk ke perkemahan dan 23.000 orang meninggal dalam sehari. Dan ini hanya karena mereka mengeluh. Entah berapa banyak iblis yang kita izinkan masuk. Apa yang kita semua keluhkan sekarang? Saya sudah masuk ke desa-desa di Afrika di mana mereka berjalan bermil-mil dan bermil-mil tiap hari untuk mendapat air kotor dari sungai yang penuh penyakit dan membawanya pulang dan minum dan menggunakannya. Dan saya bisa jalan ke dapurku dan semua kamar mandiku dan menyalakan air panas atau dingin sebanyak yang kuinginkan. Oh, ada begitu banyak yang bisa kita syukuri. Begitu banyak yang bisa kita syukuri. Karena kita ini manusia, kecuali saudara terus ingatkan dirimu, kelihatannya semakin banyak yang kita punya, semakin banyak kita mengeluh tentang yang tak kita miliki. Saya akan memberitahumu hal yang jadi perlindungan utama kita dengan sengaja. Semua orang katakan dengan sengaja. Katakan lagi dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja, menjadi pemberi yang radikal, murah hati, dan luar biasa. Gereja tak bisa menyebut diri mereka gereja dengan benar jika mereka tidak menolong yang miskin. Dan Yesus berkata di Matius 25, jika engkau telah melakukannya kepada saudaraku ini, kau telah melakukannya padaku. Dan jika kau belum melakukannya kepada mereka, kau belum melakukannya kepadaku. Ia menganggapnya personal. Pikirkan itu. Jika kau melakukannya kepada yang terkecil, mengunjungi mereka di penjara. Kami punya pelayanan penjara yang besar. Kami kirimkan salah satu bukuku ke setiap penjara di Amerika Serikat. Setiap penjara negara bagian. Setiap penjara negara bagian. Dan banyak negara-negara lainnya. Lebih dari 3 juta buku atau sekitar jumlah itu saya lupa. Dan selalu membantu mereka yang lebih berkekurangan. Yang tidak seberuntung dirimu. Selalu. Berikan pujian, bangun diri mereka. Ajak maju, jangan jatuhkan diri mereka, jangan cari satu hal yang salah dengan mereka dan terus bicarakan itu. Kasihi mereka sebagaimana dirinya. Amin. Apa yang Paulus katakan tentang kesombongan dan ego? Yaitu aku. Apa yang ia katakan? Katanya, aku telah disalibkan bersama Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Terjemahan aslinya katakan aku hidup oleh iman dalam Allah. Katanya bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dengan kata lain ia berkata, aku sudah buang diriku dan kini aku penuh dengan Allah. Paulus berdoa di Efesus bahwa kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Oh Tuhan, tubuh yang dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Apa yang akan terjadi jika gereja bertindak sebagai gereja? Apa yang terjadi jika kita semua sungguh izinkan Allah memakai kita sebagaimana Ia kehendaki?
Tahukah hal terbesar yang Allah bisa jauhkan dari dirimu adalah dirimu sendiri? Wah, saya dulu sangat tinggi hati dan masih penuh dengan kesombongan, tapi kini sudah lebih baik dari sebelumnya. Saya akan terus mengusahakannya sampai Yesus datang kembali. Amin. Saya tak mau jadi egois dan tinggi hati. Saya mau memberi segala yang kubisa dan memberi senyum dalam wajah banyak orang. Saya ingin bangkit setiap hari. Setiap hari. Dan berkata, Tuhan, apa yang bisa kulakukan bagi orang lain? Siapa yang bisa kutolong?